Hey bos, apa kabar? Ketemu lagi di channel Boy TK. Video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya yang bernama Ike Amelias. Dia ingin bertanya, aku masih 21 tahun dia mungkin ya, dan nggak paham deposito atau apapun. Jadi dia belum paham tentang deposito. Tolong share pengalamannya bang, kayak deposito itu kayak ngapain, naruh duit berapa per bulan, ngambilnya bisa kapan, kena admin atau enggak, dapat untung atau enggak gitu. Thanks. Nah, video kali ini mari kita menjawab pertanyaan dari Kak Ike ya. Oke, kita langsung saja. Jadi dia itu ingin tahu deposito itu apa sih? Oke. Deposito itu adalah salah satu bentuk investasi ya, dikatakan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, tergantung kalian pilihnya yang mana. Karena di deposito itu kita ibaratnya itu seperti menabung yang tapi tidak ada potongannya. Jadi kita punya dana, kita serahkan ke pihak bank untuk mengelola dana kita, dimana nanti tiap tenor, jadi itu ada tenornya. Deposito itu ada macam-macam, ada yang 1 bulan, 3 bulan, terus 6 bulan atau 12 bulan. Itu yang saya tahu di salah satu bank. Pengalaman saya di bank BCA yang pernah saya ikuti, dan juga di bank Mandiri. Nah, itu depositonya kalau di bank BCA itu ada pilihannya itu tadi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Nah, untuk tiap bulan biasanya itu bunga atau rate yang ditawarkan itu macam-macam. Jadi tiap bulan itu beda-beda. Jadi nggak sama rata, itu nggak. Tapi beda-beda. Ada yang 1 bulannya itu tinggi, ada yang 3 bulannya itu yang tinggi. Nah, untuk persyaratannya, jika kalian ingin buka deposito, kalian itu harus menyiapkan yang namanya data diri. Itu seperti KTP, dan juga harus wajib punya rekening di bank yang kalian tuju. Jadi jika kalian ingin deposito, kalian pastikan dulu syaratnya itu apa, dan rate yang mereka tawarkan atau bunga yang mereka tawarkan itu berapa. Jadi kalian bisa menghitung berapa sih keuntungan yang kalian dapatkan jika kalian melakukan deposito. Nah, deposito itu sendiri berbeda dengan tabungan. Kalau di tabungan kalian mungkin waktu nabung sekarang, terus 2 minggu atau 3 minggu lagi kalian ambil itu bisa. Tapi kalau di deposito itu tidak bisa. Jadi harus sesuai tenor yang kalian sepakati di awal. Misalkan kalian ambil yang 1 bulan, rate-nya misalkan 1 bulan itu 4% gitu ya. Jadi kalian harus nunggu 1 bulan baru bisa ngambil deposito itu. Atau 3 bulan. Jadi kalian harus patuh ngambilnya itu 3 bulan. Jadi nggak bisa langsung kalian pilih yang 3 bulan, terus kalian baru 1 bulan jalan, terus kalian ambil. Nah, itu kasusnya kalau untuk di bank itu, kalau ngambilnya sebelum jatuh tempo itu nanti ada yang namanya penalti. Penalti itu macam-macam, tergantung kesepakatan di awal. Itu yang pertama. Terus naruh duit berapa per bulan. Nah, ini tiap bank juga beda. Kalau di BCA kemarin itu minimal dana yang harus depositokan itu minimal 8 juta. Kalau di Bank Mandiri itu juga beda lagi, apalagi ada Mandiri online itu. Jadi secara online itu bisa 1 juta. Itu ya untuk kalian yang punya penghasilan 2 juta ke bawah. Kemarin ada yang tanya itu, kalau penghasilannya 2 juta itu apakah bisa ikut deposito? Jawabannya bisa di Mandiri. Nah, mungkin lain kesempatan akan saya bikinkan videonya bagaimana caranya deposito di Bank Mandiri secara online ya. Tuh. Terus untuk ngambilnya bisa kapan? Nah, ngambilnya itu yang saya jelaskan tadi itu sesuai dengan kesepakatan di awal. Kalian ngambil tenor yang berapa? 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Itu ya. Jadi kalian waktu ngambilnya itu harus sesuai dengan ketentuan ini. Misalkan kalian deposito uangnya 10 juta, terus kalian ingin ngambilnya itu 1 tahun, ya berarti selama 1 tahun dana kalian akan dikelola oleh bank, dan kalian tidak boleh langsung mengambilnya. Soalnya kalau kalian ngambilnya itu bukan kena admin ya, tapi kena penalti. Itu biasanya nominalnya beda-beda sesuai kesepakatan di awal. Dan deposito itu untung atau enggak ya, kalau dipikir untung atau enggak sih,
kalau kalian jangka nominal yang kalian depositokan itu besar, itu biasanya bunganya itu juga besar. Misalkan seperti video saya yang sebelumnya itu, yang 3M itu kan bisa dapat per bulannya hampir berapa ya, 10 juta apa 100 juta itu lupa saya itu. Jadi kalau 1M itu nanti keuntungannya bisa besar, tergantung dana yang kalian simpan, kalian depositokan, bukan kalian depositokan itu berapa nominalnya itu ya. Mungkin itu sedikit membahas menjawab pertanyaan dari Kak Ike. Semoga Kak Ike bisa sedikit puas ya. Jika Kak Ike masih belum mengerti, mungkin bisa disimak video-video saya sebelumnya yang ada di playlist deposito. Oke.